Salam sahabat tutup, kita akan general reading untuk zodiak Aries, perubahan besar yang terjadi di tahun 2025. Kita akan buka satu persatu ya. Aries kita buka kartu ketiga ya. 1, 2, 3. Wah, ini langsung bener-bener Nine of Wands. 1, 2, 3. Wah, ini Three of Pentacle muncul di beberapa zodiak ya. 1, 2, 3. Nanti baru kita jelasin satu persatu ya. Three of Pentacle muncul di beberapa zodiak. Saya udah baca beberapa dan Three of Pentacle selalu muncul. Nampaknya di tahun 2025 banyak banget perubahan yang terjadi secara perekonomian. Orang-orang bilang krisis inflasi lah, Indonesia krisis lah. Nampaknya nggak berlaku buat para Aries ya. Atau beberapa zodiak ya, atau bisa berarti memang nggak berlaku bagi keseluruhan orang Indonesia ya. Mungkin LA boleh terbakar habis-habisan, tapi para penduduk masyarakat Indonesia akan banyak berkah. Banyak kebakaran tapi cepet-cepet selesai, banyak banjir tapi cepet-cepet selesai, banyak tiupan-tiupan angin yang nggak sedap segera timbul tenggelam. Terus bagaimana para Aries? Cuek bebek. Nah, rupanya para Aries mengadopsi filsuf ya. Filsafat para Gensi. Cuek asal nggak senggol beta nggak toeh. Itu kata orang Kupang ya. Tapi kata orang Surabaya, awas senggol bacok gitu ya. Tapi kalau nggak nyenggol dia, nggak senggol para Aries, ya udah urusan lu sendiri. Gue nggak mau ikut campur gitu kata orang Jakarta ya. Babahin kata orang Surabaya gitu ya. Kamu pokoknya selama kamu nggak nyenggol aku ya babahin. Aku nggak bakal ngurusin kehidupanmu. Perubahan ini cukup besar bagi para Aries yang dulu selalu ikut campur urusan orang lain ya. Keingin tahuan yang besar di tahun 2024 rupanya menjadi pelajaran untuk para Aries untuk tidak ikut campur di dalam urusan orang lain selama itu nggak mengganggu dia atau tidak membawa keberuntungan atau tidak membawa keuntungan buat dia. Aries bisa hidup mandiri dan benar-benar bisa memilah mana yang terbaik untuk dia nimbrung dan mana yang harus dia hindari. Nih, mana yang dia ikut nimbrung nih, Nine of Wands ikut serta mencapai keberhasilan, dan mana yang harus bisa dihindari. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu masa lalu yang bisa menimbulkan masalah. Intinya Aries di tahun 2025 benar-benar berubah besar untuk menghindari konflik, menghindari perseteruan. Dulu yang menggebu-gebu maju terus pantang mundur ya, seruduk kanan seruduk kiri ya. Di tahun 2025 kebijaksanaan itu bangkit ya. Ada The High Prestige di sini yang membuat Aries bisa mengenali situasi dan kondisi mana yang dia boleh masuk dan ranah mana yang dia nggak boleh ikut campur. Kemudian dengan Queen of Pentacle, Aries bisa tahu mana yang urgent, mana yang enggak. Bisa menentukan skala prioritas dengan sangat bagus gitu ya, bahasa orang-orang sekolahan ya. Yang bahasa awam apa mbah? Menempatkan kepentingan mana yang lebih penting diduluin gitu ya. Itu menyusun skala prioritas tuh seperti itu. Mana yang lebih penting diduluin, mana yang lebih menguntungkan dan nggak merugikan orang lain, itu yang didahulukan. Itu yang dilakukan para Aries sehingga dia nggak kelabakan dan menerima beban yang gede di dalam kehidupan. Yang dulu Aries sering mengambil tanggung jawab yang harusnya bukan punya dia, atau bahkan ikut campur, ingin mencampuri urusan orang lain dan merasa bisa menyelesaikan. Dan dia sekarang nih sadar nih nggak guna ikut campur urusan orang lain hanya karena ingin membantu
Karena dia sadar nih banyak orang yang memang nggak layak dibantu gitu ya. Ada beberapa yang memang harus dibantu dan ada yang nggak itu ya, alias bisa tahu, bisa lebih jeli. Intinya saat ini lebih menggunakan intuisi ya di tahun 2025. Bagi zodiak elemen api, intuisi itu punya ya. Aries, Leo, Sagittarius, intuisi itu punya, tapi jarang dipakai karena mereka lebih mengandalkan logika. Kecuali kadang-kadang di saat-saat kepepet yang benar-benar rumit, baru para zodiak elemen api mempergunakan intuisi mereka. Beda dengan zodiak elemen air dan elemen tanah ya, yang berjalan beriringan. Setiap pengambilan keputusan selalu mengandalkan intuisi mereka ya. Tapi rupanya di tahun 2025 banyaknya kesadaran secara mendalam tentang kehidupan. Para Aries lebih mengenali diri sendiri, lebih tahu bagaimana bersikap. Kalau menempatkan diri dan menyesuaikan diri, Aries memang jagonya. Tetapi kali ini bisa menempatkan diri dan mengendalikan diri, itu tidak ikut campur di dalam urusan orang lain. Itu benar-benar perubahan yang besar, keingintahuan yang bisa ditahan. Hampir semua zodiak elemen api keingintahuannya tinggi ya, apalagi Sagittarius sebagai guru besar zodiak ya, ingin meneliti apa aja. Elemen api selalu begitu. Leo juga, Aries keingintahuannya tinggi banget. Kemudian bagaimana seseorang Aries bisa mengelola saat dia menjadi puncaknya nih. Saat dia berada di posisi puncak, dia udah nggak ditaktor lagi. Dia udah nggak semena-mena yang mungkin dilakukan ya di antara Januari sampai bulan Juni ya. Di tahun lalu itu masih menggebu-gebu banget untuk dia menunjukkan power, show of force gitu ya, orang kampung saya bilang ya. Opo mbah show of force? Ngowos kambah. Show of force itu apa ya? Menunjukkan kebolehan dia, menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan kekuatannya untuk menakut-nakuti lawan, untuk menaklukkan orang-orang yang berada di sekitarnya pada saat dia memegang tampuk kepemimpinan. Tapi di tahun 2025 justru Aries bisa merangkul semuanya ya. Mengelola emosi, mengendalikan ambisi, bukan hanya mengelola dan mengenali aja ya, bukan hanya mengelola dan mengendalikan ya. Bahkan dia bisa mengatur saat kapan Aries mau memunculkan ambisinya, atau saat kapan dia bisa menahan atau menghentikan ambisi dan itu apa tuh, euforia, semangat, emosi yang berlebih-lebihan. Bukan hanya mengelola nih, lebih tinggi daripada mengelola, lebih tinggi daripada mengendalikan, tetapi benar-benar lebih arif, lebih tahu kapan dipergunakan dan kapan enggak. Kalau mengelola tuh begini nih, ya lebih ke pengelolaan ya, kapan dibutuhkan dan kapan enggak, tapi bukan mengendalikan. Kalau mengendalikan tuh saat emosi dia bisa menekan dan mengendalikan supaya enggak emosi kayak gitu ya. Tapi mengelola lebih gini, lebih memanfaatkan. Nah, itu ya. Lebih bisa memanfaatkan emosinya, lebih bisa memanfaatkan ambisinya menuju ke arah-arah yang positif. Dan yang lebih gede, dia bisa let it go. Menghindarkan diri dari kemelekatan, melepaskan diri dari orang-orang toksik, melepaskan diri dari beberapa permasalahan-permasalahan yang memang bukan ranahnya. Yang dulu dengan jiwa kepemimpinannya biasanya Aries selalu ingin mengambil alih setiap peran. Tapi di tahun 2025 nih, high prestige menuntun dia untuk menuju ke arah yang lebih tenang ya, lebih damai, menghindari konflik.
kesabaran tiada batas. Itu bukan Aries, Mbah, kesabaran tiada batas. Tapi itulah yang banyak Aries dapatkan dari banyak pelajaran di tahun-tahun lalu ya. Di tahun 2025 ada indikasi untuk ini nih. Kesabaran. Semoga kalian para Aries selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.